Spasi Radio, Theo Cruz Break Your Heart, dan 8 September diperingati sebagai Hari Aksara ya, listeners. Hari Aksara aku lupa ya, nasional apa internasional? Internasional, Hari Aksara Internasional. So, adanya Hari Aksara Internasional ini diharapin bahwa kita nih makin sering untuk baca, makin sering untuk nulis. Nah, kalau soal urusan nulis, ini fighterku hari ini seru banget nih, karena dia ini nulis di genre yang novel, tapi novelnya itu berdasarkan sama wayang. Jarang kan ya. Nah, kenapa dia memilih untuk wayang dijadiin tokoh utama di novel-novelnya beliau, dan apa sih pentingnya wayang untuk karakter bangsa gitu? Nggak cuma sebagai budaya, tapi juga sebagai contoh untuk bisa dijadikan sebuah karakter dari sebuah bangsa. Right, kita ngobrol langsung di The Fighter. The Fighter. The Fighter. The Fighter. Selamat sore Mas Pitoyo. Selamat sore Mbak, siapa ini manggilnya? Saya Email. Mbak Email. Iya. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mas Pitoyo Amri. Selamat sore pendengar ya. Oke, Mas Pitoyo Amri ini adalah penulis yang concern banget dalam urusan wayang ya Mas ya? Ya. Betul. Nah, kenapa wayang Mas? Maksudnya ini kan Mas termasuk dalam penulis yang kekinian gitu ya, termasuk yang generasinya Dewi Lestari dan segala macam. Kenapa memilih wayang untuk dijadikan yang pertama, signature? Sejak kecil saya suka wayang, suka melihat pertunjukan wayang. Terus kemudian kira-kira usia SMA, kuliah gitu seneng nulis. Nah, waktu itu memang di challenge sih sama penerbit, mau nerbitin buku novel enggak? Novel, terus apa ya, nah, karena saya sejak kecil seneng wayang, terus kemudian saya cetuskan ide waktu itu serius, saya pengen nulis novel wayang. Dengan bahasa yang sebisa mungkin disukai generasi sekarang. Sudah ada 11 novel yang terbit ya Mas ya? Betul. Yang pertama adalah Antareja Antasena di tahun 2007, yang terakhir adalah Cinta Mati Dasa Muka di 2016. Ya, Oke. Mas, wayang itu kan bagian dari budaya Indonesia gitu ya. Tapi betul. Makin banyak yang nggak ngeh gitu sama wayang. Malah kadang rasanya ngebosenin banget gitu. Nah, gimana Mas Pitoyo Amri ini mengemas wayang sehingga menjadi kayak seksi lagi gitu buat generasi sekarang? Gini, jadi mungkin perlu didudukkan dulu wayang itu. Kalau pemahaman saya itu kan wayang itu kan pertunjukan dengan peraga. Jadi yang utama itu pertunjukan dengan peraganya, ada wayang kulit, wayang golek, wayang orang gitu ya. Terus kemudian poin kedua adalah selain pertunjukan dengan peraga itu mengangkat kisah. Yang poin ketiga itu kisahnya adalah kisah Nusantara. Nah, cerita wayang yang saya tulis dalam novel itu adalah cerita dalam versi pedalangan. Kalau orang bilang itu kan wayang itu Mahabharata Ramayana. Kalau mungkin bisa saya sampaikan pendapat saya, itu sebenarnya beda, tidak bergaris lurus langsung merujuk ke kitabnya Mahabharata dan Ramayana. Ada akulturasi di sana, proses akulturasinya juga melewati sekian zaman. Nah, kemudian proses akulturasinya sendiri berevolusi begitu panjang melalui pertunjukan-pertunjukan wayang, sampailah kepada sekarang kita menikmati wayang itu dalam versi, kalau yang saya pakai itu bahasa saya adalah versi pedalangan. Nah, cuman kan memang kadang kalau sekarang gitu kan orang, apalagi anak muda suruh lihat wayang yang semalam suntuk itu juga kadang bosan. Betul. Kemudian sekarang berinovasi wayang dicampurkan dengan pertunjukan-pertunjukan lain, memang bagus sih, artinya cuman memang kalau saya sendiri justru saya pengen mengangkat dari sisi nilai-nilainya, artinya dari cerita itu ada nilai-nilainya yang kemudian diutarakan dalam versi pedalangan. Nilai-nilai itu sendiri kan tentunya berdasarkan akulturasi sekian masa bumi Nusantara ini. Jadi kan sebenarnya nilai-nilai di bangsa kita yang kemudian terkomunikasikan lewat pertunjukan wayang itu, yang kemudian coba saya ungkap kembali, saya angkat kembali dalam bentuk cerita yang tentunya adalah cerita wayang yang saya pakai di versi pedalangan. Apakah itu yang jadi alasan kenapa Mas menulis dengan mengangkat wayang? Karena generasi muda yang makin menjauh gitu dari akar budayanya, atau ada motivasi lain? Mungkin itu salah satunya ya. Artinya
Memang kalau kita lihat sekarang di balik tadi alasan di belakang memang saya suka wayang, juga ada mungkin idealisme saya sendiri. Kita sekarang ini kan kalau mau jujur, kita kan ada gempuran budaya-budaya dari luar, ada dari Korea, dari Barat, dari Timur Tengah gitu ya. Nah sebenarnya kita sendiri di tempat kita itu begitu banyak nilai-nilai yang kemudian terwujud dalam budaya yang kalau kita rajin sedikit aja, kita bisa membuat itu menjadi jati diri kita. Nah saya salah satunya dengan menulis ini juga idealisme saya ingin paling tidak mengangkat ke permukaan sehingga orang-orang muda mulai melihat kembali ini loh jati diri kita, ini loh pribadi kita. Oke. Itu kira-kira. Walaupun galutan kisahnya itu memang kemudian karena dari dulu kita memakai kisah-kisah yang kita sebut sebagai kisah wayang itu yang kemudian kita saya pakai dalam novel itu. Oke. Nah ini kan saya lihatnya ada satu artikel yang sempat meliput Mas Pitoyo juga gitu ya di Kompas gitu, bahwa kemudian Mas di situ headline-nya adalah novel wayang membangun bangsa. Ini relevansinya gimana Mas? Mungkin boleh Mas Pitoyo ceritain apa yang pengen dibangun lewat novel-novelnya Mas ini? Lebih ke arah kepada mungkin kalau pakai jargon sekarang membangun karakter. Jadi kalau sebenarnya kalau nilai-nilai karakter yang baik itu kan mungkin boleh bisa dikata orang universal. Kejujuran, integritas, kemudian menghargai orang lain, kemudian tidak melihat benarnya sendiri. Hal seperti itu sebenarnya kan universal. Cuman memang ketika kemudian menjadi lokal, menjadi di area kita gitu ya, itu ada keunikan di sana. Keunikan itu bisa terlihat dari cara mengungkapkannya, cara berperilakunya, cara bagaimana berhubungan dengan orang lain. Nah, hal-hal itu yang kemudian kelokalan itu yang kemudian banyak saya angkat dalam detail-detail di cerita novel saya. Oke. Nah, harapannya orang membaca itu bisa mulai merasakan atmosfer kita lah. Mungkin saya nggak tahu ya, artinya memang mungkin yang terasa atmosfernya jadi atmosfer Jawa mungkin, tapi mungkin itu kan paling tidak salah satu dari nilai-nilai Nusantara kita. Oke, ini terakhir Mas, nggak ada hubungannya sih sama novel wayang gitu, tapi berhubungan banget sama profesinya Mas sebagai penulis gitu. Ini kan lagi rame banget nih Mas soal royalti pajak ya kan untuk penulis. Ini mumpung ngobrol sama penulis gitu. Emang sebegitu aku nggak berani bilang menyedihkan ya, emang sebegitu kurang didukungkah profesi penulis di Indonesia itu Mas? Itu mungkin kalau saya bisa bandingkan dengan negara lain yang memang begitu dihargai ya profesi penulis, itu sebenarnya kembali kepada bisa dari sisi penulisnya sendiri maupun bisa dari penerbitnya sendiri. Jadi tidak serta merta kemudian dari sisi penerbit kok gitu ya. Artinya tapi memang kalau di negara lain yang memang menghargai penulis itu kan suasananya beda. Penulis yang kemudian memilih itu sebagai profesi, itu kan terus kemudian disokong dengan sebuah tim manajemen, ada tim marketingnya di sana, kemudian bisa membangun brand yang baik di sana, baik terhadap penulisnya maupun dengan buku-buku yang dirilis. Nah, tim itu kalau kemudian kita minta untuk juga menjadi bagian dari penerbit, untuk penerbit-penerbit yang besar mungkin bisa. Yang besar, penerbit besar kan kita juga tahu bahwa ada penulis-penulis khusus yang digarap gitu ya. Tapi untuk penerbit-penerbit sedang itu
kalau bahasa Jawanya ya ora maido, saya nggak bisa menuntut mereka untuk seperti akhirnya memang pada akhirnya kalau saya suka ngobrol sama komunitas penulis itu ya jadilah kita marketernya untuk buku kita sendiri paling tidak. Kita awali seperti itu, kita bentuk komunitas, terus kemudian kita bangun sebuah kan kita bisa manfaatkan media sosial untuk membangun sebuah komunitas di sana dan seterusnya. Ya ketekunan disitulah diawali seperti itu. Betul, tapi ini berarti Mas secara ya tersurat lah ya, secara nggak eksplisit gitu ya, itu menyatakan bahwa penulis belum jadi profesi yang mapan di Indonesia. Kenapa Mas bertahan? Saya setuju itu. Iya, kenapa Mas bertahan jadi penulis? Nah, cuman saya kebetulan ada profesi lain saya yang kebetulan juga menyokong kehidupan saya. Jadi pada akhirnya saya karena didasari rasa suka menulis itu, makanya terus kemudian bertahan menulis walaupun sumber utama hidupnya tidak dari melulu menulis itu. Oke, semoga Indonesia bisa menjadi negara yang benar-benar ramah terhadap penulis ya Mas ya. Amin. Literasi Indonesia semoga semakin lebih baik. Terima kasih Mas. Ya. Senang sekali bisa ngobrol dengan Mas. Ya baik, sukses dengan novel-novelnya. Baik, terima kasih, selamat sore. Sore. Ya bener loh ini, listeners. Aku tuh beberapa kali ngobrol sama penulis gitu ya, dia bilang bahwa aduh surem banget kalau misalnya jadi penulis di Indonesia. Buku sih kejual banyak gitu, tapi royaltinya nyampe di kita belum terlalu banyak ya. Once again di Hari Aksara Internasional ini, semoga Indonesia bisa jadi negara yang lebih ramah lagi lah ya terhadap penulis. Amin.